Sistem pendokumentasian dalam rekam medis itu ada 3, yaitu SOMR, POMR, dan IMR. Di sini saya akan membahas mengenai POMR. POMR itu adalah Problem Oriented Medical Record. Cara pendokumentasiannya itu hasil pelayanan kepada pasien ke dalam rekam medis dengan pendekatan sistem sehingga dapat merefleksikan pemikiran yang logis bagi dokter dan perawat yang merawat atau melayani pasien. Dengan mencatat peristiwa-peristiwa yang dialami pasien tentang keluhan dan penyakit yang diderita, dokter dan perawat dapat mengikuti masalah klinis dan mengorganisasikannya guna dilakukan tindakan untuk pemecahan masalah. Tujuan POMR itu 1. Menyediakan informasi yang logis dan sistematis tentang problem yang dihadapi pasien. Kedua, menyediakan informasi rencana pemecahan masalah, pengobatan, tindakan, dan perkembangan hasilnya. Ketiga, mencegah pelayanan yang terkotak-kotak dengan memandang pasien sebagai manusia seutuhnya, pendekatan pada semua tim kesehatan, pelayanan yang terkoordinasikan, pembinaan hubungan tim kerja, meningkatkan akuntabilitas dan mutu pelayanan, memudahkan dilakukannya penelitian klinis. Kemudian manfaat POMR. 1. Meningkatkan mutu asuhan pasien. 2. Meningkatkan pengetahuan dan pendidikan tenaga medis dan perawat. 3. Memudahkan evaluasi pelayanan klinis yang dilakukan dokter dan perawat. 4. Memudahkan dilakukannya adaptasi adanya perubahan teknologi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan berkas rekam medis berjenis POMR. Nah, keuntungannya yang pertama yaitu dapat ditemukannya masalah pasien secara menyeluruh dan sistematis di dalam formulir rekam medis. Lalu yang kedua, dapat menjelaskan rencana tindakan dan hasil perkembangannya dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, data dan informasi tersusun rapi sehingga memudahkan untuk dilakukannya quality assurance. Yang keempat, mempermudah proses pendidikan dan penelitian klinis. Selanjutnya, kekurangan POMR. Yang pertama adalah perencanaan formulirnya memerlukan pemahaman tentang pengetahuan klinis dan proses pelayanan klinis yang memadai. Lalu yang kedua, keterlibatan multidisiplin ilmu dan profesional dalam melayani pasien memerlukan latihan tambahan untuk menggunakan formulir dan komitmen bagi para profesi dan staf klinis. Lalu yang ketiga, pada pelayanan klinis akut sulit atau jarang dapat menggunakan jenis formulir ini. Selanjutnya, sebagai contoh, kami mengambil berkas rekam medis berjenis POMR dari Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar. Nah, jadi di dalam berkas rekam medis ini, yang pertama ada formulir kajian awal pasien. Nah, di dalam formulir kajian awal pasien ini berisi keluhan utama, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan tambahan seperti yang tertera pada formulir di samping. Lalu, yang kedua ada daftar masalah. Nah, di dalam formulir daftar masalah ini berisi kapan tanggal ditemukannya masalah tersebut, lalu apa masalah yang ditemukan, kemudian bagaimana kelanjutan dari masalah tersebut. Apakah masalah tersebut dapat terselesaikan, ataukah masih di dalam kontrol, atau tidak dapat terselesaikan. Kemudian ada formulir rencana penanganan pasien. Nah, di dalam formulir rencana penanganan pasien ini berisi apa masalah yang akan ditangani, kemudian rencana apa yang akan dilakukan untuk masalah-masalah tersebut, seperti rencana diagnosa, rencana terapi, rencana monitoring, rencana edukasi, dan sebagainya. Kemudian, tindakan medis operatif dan non-operatif. Nah, di dalam formulir tindakan medis operatif dan non-operatif ini berisi formulir persetujuan tindakan kedokteran. Contohnya seperti laporan operasi dan sebagainya. Lalu, ada catatan perkembangan pasien terintegrasi. Nah, di dalam formulir ini berisi tentang catatan perkembangan medis pasien, seperti apa masalah dari pasien tersebut, kemudian uraian mengenai SOAP dari pasien tersebut. Kemudian ada formulir konsultasi. Nah, di dalam formulir konsultasi ini berisi isi dan jawaban dari konsultasi antara pasien dan tenaga medis, lalu disertai dengan tanda tangan persetujuan pasien atau keluarga. Lalu yang terakhir
ada formulir resume medis. Nah, di dalam formulir resume medis ini seperti biasa berisi ringkasan dari seluruh masa perawatan dan pengobatan pasien sebagaimana yang telah diupayakan oleh para tenaga kesehatan dan pihak terkait.